Masing-masing orang itu kan ada rezekinya sendiri-sendiri. Saya tidak akan membawa anak saya walaupun saya bisa ke area saya karena mungkin rezeki anak saya bukan di situ dan saya nggak tahu rezekinya dia di mana, biar dia yang akan menemukan sendiri dengan usahanya sendiri. Makanya saya nggak akan memaksa seperti itu karena saya bisa membayangkan gini, oke lah, ketika saya lagi populernya dianggap orang, saya bisa ngajak anak saya, mungkin anak saya. Tapi kan by proses, siapa sih yang mau protes kalau sudah seperti itu kan, dia dapat sesuatu. Ini kan sama dengan ketika saya mengambil rezeki anak saya di kehidupan saya kan. Masalahnya kalau saya tidak bisa memanage ini dengan baik, berdosa. Kan anak saya ini kan ada ukuran rezekinya sendiri yang saya nggak tahu. Kalau ternyata rezekinya sudah saya kuras di dunia ini, saya, dan saya tidak bisa memanage ini dengan baik, kamu bisa bayangkan nggak, anak saya nanti rezekinya sudah dikuras ini, dia akan berusaha dengan cara apa mencari rezekinya, dan dia nggak tahu itu di mana kan. Makanya jadi itu yang saya memilih untuk biarkan dia mencari jalannya sendiri. Buat saya gitu. Oke, nggak ada ya keluarga, iya. pekerjaan. Iya. Oke. Makanya saya juga, ya itu tadi, saya nggak pernah ngajak mereka untuk masuk ke nggak pernah. Termasuk yang dunia politik itu anaknya menolak. Makanya begitu anak ya balik ke situ tadi, karena buat saya ya pada akhirnya kan apa yang saya lakukan, ya cita-cita saya bukan pengen jadi orang ngetop, bukan orang populer. Saya cari rezeki lewat profesi ini. Kalau saya sudah dapat rezeki, ya buat saya, keluarga saya, terutama anak-anak saya kan. Nah ketika anak saya yang harus saya bikin bahagia, merasa nggak bahagia dengan pilihan saya, yang nggak akan saya lanjutkan. Berarti kalau sekarang kan udah masuk nih, berarti udah dapat restu dari anak. Kan saya bukan pada posisi jabatan yang ya tadi kan pilkada nih. Mungkin anak saya bayangin bapaknya selama ini pelawak gitu kan. Terus nanti tiba-tiba jadi kepala daerah. Kan dia mungkin tidak siap dengan itu. Kemudian dia merasa keberatan dan menyampaikan ke aku, jangan diambil. Ya sudah, aku turutin gitu. Kalau sekarang kan saya sebagai supporting tim kan. Kalau di kemarin-kemarin kan saya sebagai supporting tim sebenarnya, bukan sebagai orang yang berkontestasi. Di pilkada itu kan, yang pilkada itu kan nantinya saya berkontestasi dan kemudian jadi kepala daerah yang memimpin. Kalau ini kan kemarin misalnya saya pilkada kan saya mensupport pasangan calon untuk menjadi, tapi di sisi itu kan ya kalau itu kan sudah saya lakukan dari dulu-dulu dan kan kita tidak ada konsekuensi harus, kalau pemimpin begitu kepilih kan ada konsekuensinya tugasnya. Kalau saya supporting tim begitu selesai ya sudah, kan saya bukan yang jadi pemimpin kan gitu. Sekarang berarti jadi komisaris. Nah sekarang diberi tugas untuk di situ. Itu bukan juga pilihan tuh, karena ketika masuk pada area itu kan saya mikirnya kira-kira di area mana saya bisa berkontribusi ini. Makanya saya waktu itu kayaknya paling mungkin saya bisa memberikan kontribusi ya Ancol.